Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutra Binazir. Saya ingin membacakan makalah hukum waris yang disusun oleh Amelia Yuliana Siska dan Juliana Yunitias. Tujuan saya membacakan makalah hukum waris ini untuk remedial UAS dalam mata kuliah hukum waris. Baik, saya akan bacakan. Mulai dari daftar isi, cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, bab 2 permasalahan, pengertian penggantian waris, kedudukan waris menurut KUHP Perdata, bab 3 penutup, kesimpulan saran, lalu daftar pustaka. Yang pertama, A. Latar belakang masalah. Seorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak-hak dan kewajiban terhadap orang-orang anggota lain di masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang ada dalam masyarakat itu. Dan jika seorang yang menjadi anggota masyarakat pada suatu saat karena usianya yang sudah uzur atau karena mengalami kejadian sesuatu, misalkan terjadinya kecelakaan atau terserang penyakit sehingga membuat seseorang itu meninggal dunia, walaupun dimakamkan, perhubungan hukum itu tidaklah lenyap begitu saja. Bukankah seseorang yang meninggal tersebut masih mempunyai sanak saudara dan harta yang ditinggalkan? Terkait dengan hal tersebut, tentunya jalan pikiran kita langsung akan tertuju kepada masalah warisan. Warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyaknya kesulitan sebagai akibat meninggalnya seseorang. Penyelesaian hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Menurut Ali Afandi, hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan di mana berhubungan dengan meninggalnya seseorang akibatnya dalam bidang kebendaan diatur, yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris, baik dalam berhubungan antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga. Sementara itu, dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum, sehingga untuk masalah pewarisan pun ada 3 sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu bagi warga negara Indonesia asli masih tetap berlaku hukum waris adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Di samping itu, bagi keluarga Indonesia yang mentaati hukum agamanya, melaksanakan pewarisan suatu dengan ajaran agamanya masing-masing. Sedangkan bagi keturunan Eropa dan Timur asing yang tetap berlaku hukum waris perdata yang diatur dalam KUHP Perdata atau BW buku 2 bab 22 sampai dengan bab 28 bab 18.4. Rumusan masalah. 1. Tujuan yang dimaksud dengan penggantian waris. 2. Bagaimana cara warisan menurut KUHP Perdata. C. Tujuan penulisan. 1. Agar mahasiswa dapat memahami pengertian dan penggantian waris tersebut. 2. Agar mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara menurut KUHP Perdata. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian penggantian waris.
Mengenai pengertian penggantian waris, tidak diberikan secara tegas dalam pasal-pasal 841 sampai dengan 848. Burgerlich Wetboek dalam pasal 841 Burgerlich Wetboek hak kepada seseorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak yang kalau diperhatikan pasal 41 Burgerlich Wetboek tersebut terutama pada olah mengandung arti bahwa yang dimaksud dalamnya adalah sebagai suatu perwakilan Klassen Agnes mengemukakan pendapatnya bahwa pandangan tentang perwakilan untuk penggantian tempat atau penggantian waris perlu dihilangkan, sebab orang yang menggantikan kedudukan sebagai waris di sini tidak mewakili orang yang meninggal lebih dahulu. Yang digantikan tersebut, demikian juga orang yang menggantikan kedudukan sebagai waris tersebut bukanlah bertindak atas nama orang yang digantikan, akan tetapi orang yang akan menggantikan kedudukan sebagai waris tersebut adalah memperoleh hak dan kewajiban orang yang digantikannya. Karena kedudukan atau tempat orang yang diganti tersebut menjadi lowong karena kematiannya terdapat yang dikemukakan oleh Klassen Agnes tersebut di atas didukung oleh beberapa sarjana yang di antaranya Pitlow yang menyebutkan bahwa ada kelas penggunaan istilah tentang perwakilan yang ada dalam undang-undang yang dipakai untuk melukiskan pengertian penggantian waris tindakan begitu cepat yang mana orang yang tepat untuk digantikan itu adalah orang yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Jadi dalam hal ini tidak ada perwakilan menurut pendapat saya, maka saya maksud pembuatan undang-undang dengan menggunakan istilah memberi hak kepada seseorang untuk bertindak sebagai pengganti sebagaimana yang ada dalam pasal 841 Burgerlich Wetboek janganlah diartikan sebagai sesuatu perwakilan, akan tetapi dimaksud untuk menggambarkan pengertian waris sebagai suatu pemberian hak waris atau sebagai suatu cara memperoleh kedudukan sebagai waris. Jadi dalam penggantian waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh kedudukan sebagai waris, di sini diartikan seorang yang menerima harta warisan dari pewaris bukan karena kedudukannya sendiri, melainkan menggantikan kedudukan atau tempat orang lain yang seharusnya orang tersebut menerima warisannya. Orang yang seharusnya menerima warisan tersebut telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga dalam pewaris orang yang menggantikan tersebut terpanggil atau tampil untuk menduduki tempat yang lowong, dan karena kematian orang yang digantikan tersebut, orang yang dikatakan mewaris secara penggantian tempat ialah orang yang muncul dalam harta pewaris untuk orang lain. Orang lain itu haruslah sudah meninggal sebelum pewaris meninggal. Hal ini sebagaimana disyaratkan dalam pasal 847 Burgerlich Wetboek, penggantian waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh kedudukan sebagai waris. Secara umum hanya dapat terjadi dalam pewarisan berdasarkan undang-undang ab intestato, di mana dalam pewaris ab intestato ini seseorang dapat memperoleh warisan dari hak mewarisnya adalah hubungan darah dengan pewaris dalam garis lurus ke bawah, atau keluarga saudara dalam garis lurus ke bawah, yaitu keturunan sah. Keluarga saudara dalam garis menyimpang atau menyamping ke atas tidak berhak mewarisi dengan penggantian. Ciri-ciri hukum waris
Perdata Barat. A. Dalam hukumnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, terutama dalam buku 2 BW tentang hak harta kekayaan dan hutang, dan buku 3 BW tentang wasiat, diperlukan bagi orang non-muslim mewaris dan pihak-pihak dari pihak bapak dan pihak ibu bilateral. D. Tidak ada perbedaan bagian untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. E. Ahli waris adalah orang yang terdekat dengan pewaris. F. Mewaris secara pribadi tidak berkelompok. G. Terbukanya warisan ketika si H. Pewaris meninggal dunia jika ada sengketa. Cara mendapatkan warisan menurut hukum waris perdata Barat. Dalam undang-undang terdapat 2 cara untuk mendapatkan suatu warisan, yaitu sebagai berikut. A. Secara A. B. Intestato (ahli waris menurut undang-undang dalam pasal 832 KUHP Perdata). Menurut ketentuan undang-undang, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga saudara, baik sah maupun luar kawin. Dalam suami istri yang hidup terlama, keluarga saudara yang menjadi ahli waris dibagi menjadi 4 golongan, yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mengenai golongan ahli warisan ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan cara pembagian hak ahli waris menurut cara AB intestato. B. Secara testamentaire (ahli waris), karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen Hal ini diatur dalam pasal 899 KUH Perdata. B. Cara pembagian hak waris ahli waris secara AB intestato dan testamentaire. 1. Pembagian secara AB intestato. Menurut ketentuan ini, yang berhak menerima bagian warisan (ahli waris) adalah para keluarga saudara, baik sah maupun luar kawin, dan suami istri atau yang hidup terlama. Keluarga saudara yang menjadi ahli waris ini dibagi menjadi 4 golongan, yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan penulisan jelaskan sebagai berikut, beserta berapa besar bagian masing-masing ahli waris menerima warisan dari pewaris. Dalam KUH Perdata terdapat 4 golongan ahli waris. A. Golongan 1, suami istri yang terlama serta anak-anak dan keturunannya atau cucu-cucunya. B. Golongan 2, orang tua atau ayah ibu, saudara-saudara serta keturunan saudara-saudara. Golongan ketiga, keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu. Golongan keempat, keluarga garis lurus ke samping dari pihak ayah sampai derajat ke-6, dan keluarga garis lurus kesampingan dari pihak ibu sampai derajat 6. 2. Pembagian secara testamentaire. Pembagian hak kepada ahli waris testamenter adalah pembagian dengan cara surat wasiat, di mana sebelum meninggal dunia si pewasiat membuat surat wasiat yang menetapkan dalam suatu wasiat siapa yang dia inginkan menjadi ahli waris. Surat wasiat yang hukum waris perdata Barat haruslah dibuat tertulis oleh si pewaris. Kenapa harus tertulis? Ini untuk menjamin sebuah kepastian untuk dalam pembagian wasiat menurut cara hukum perdata Barat. Kemudian juga untuk alat bukti yang pasti jelas jika nantinya ada pihak-pihak yang merasa puas akan pembagian warisan tersebut, dan bisa juga
dan bisa juga digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dalam menunjukkan ahli waris. Di dalam surat wasiatnya, si pewaris harus tetap mengacu kepada KUHP Perdata, di mana ada ketentuan bahwa sebuah penetapan ahli waris. Dalam surat wasiatnya, si pewaris harus memberikan bagian yang mutlak legitime porti kepada legitimaris (ahli waris) yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dalam garis vertikal. Bab 3 penutup. Kesimpulan. 1. Pengertian waris merupakan salah satu cara untuk memperoleh kedudukan sebagai waris menurut Burgerliche Wetboek. Cara dikatakan mewarisi dengan cara plasvervulling adalah seseorang yang menerima harta warisan dari pewaris, bukan karena kedudukan sendiri, akan tetapi menggantikan kedudukan orang yang seharusnya menerima wasiat. Orang lain yang seharusnya menerima wasiat telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga dalam pewarisan orang yang menggantikan tersebut terpanggil atau tampil untuk menduduki tempat lowong karena kematian orang yang digantikan tersebut. 2. Pengertian waris secara umum hanya dapat terjadi dalam pewarisan berdasarkan Undang-Undang ab intestato. Dalam peristiwa penggantian waris yang terjadi pada pewarisan berdasarkan Undang-Undang ab intestato, besar hak mewarisnya adalah adanya hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut adalah hubungan darah sebagai keturunan sah dari pewaris. Dalam hal ini, yang terpanggil untuk memperoleh kedudukan sebagai waris adalah keluarga, saudara dalam garis lurus ke bawah yang sah. Tiadalah yang menggantikan waris. Untuk keluarga saudara dalam garis menyimpang atau menyimpang ke atas dalam garis menyimpang atau menyamping, penggantian waris dapat terjadi seperti diatur dalam pasal 844 dan 845 Burgerliche Wetboek. Daftar Pustaka Ali Zainuddin 2010. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta. Amanat Anisitus 2001. Membangun warisan berdasarkan pasal-pasal hukum perdata BW. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Selanjutnya, saya akan membacakan makalah yang kedua, yaitu dari Beni Prasetyo. Makalah Hukum Waris. Daftar isi, kata pengantar. Kedua, daftar isi. Bab 1, pendahuluan. 1, latar belakang. 2, rumusan masalah. Bab kedua, pembahasan pewarisan anak luar nikah yang diakuti. Bab 3, penutup, kesimpulan. Bab 1, pendahuluan. 1, latar belakang. Kompensasi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1950 yang mengemukakan tentang prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap hak dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Akan tetapi, hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari diharapkan. Melalui suatu perkawinan diharapkan sekali hadirnya keturunan, yaitu anak.
Akan tetapi tidak selamanya anak terlahir di suatu perkawinan yang sah. Banyak pula fenomena yang terjadi di dalam masyarakat di mana anak lahir di luar perkawinan. Demikian pula dalam hal pembuatan identitas diri anak berupa akta kelahiran. Maka dalam akta kelahiran anak luar kawin akan tercatat bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin dengan hanya mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama bapaknya tidak tercantum. Fakta tersebut menunjukkan adanya diskriminasi dan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Situasi tersebut muncul karena adanya ketentuan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan diskriminasi khusus terhadap perempuan dan anak. Selain itu juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, beragam agama dan budaya yang sangat majemuk di Indonesia. 2. Rumusan masalah. Rumusan masalah nomor 1. Bagaimanakah ketentuan anak luar nikah yang diakui menurut KUH Perdata? 2. Bagaimana hak kedudukan anak luar nikah yang diakui dalam pewaris menurut KUH Perdata? Bab 2. Pembahasan anak luar kawin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, pengertian anak luar nikah adalah 1. Anak yang dilahirkan seorang wanita yang di luar perkawinan akan dianggap sah menurut adat dan atau hukum yang berlaku. 2. Anak luar nikah berarti haram. Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Menurut hukum positif dan agama yang diperlukan di samping itu tersebut di atas, hukum Islam juga menetapkan anak luar kawin yaitu 1. Anak mulanah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang dili'an suaminya. Kedudukan anak mulanah ini hukumnya sama saja dengan anak zina. Ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang meli'an, tetapi mengikuti nasab ibu yang melahirkan. Ketentuan yang berlaku juga terhadap hukum kewarisan, perkawinan dan lain-lain. 2. Anak syubhat. Kedudukan tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya. Dalam hukum perdata, anak yang lahir di luar perkawinan dinamakan naturlijkin. Ia dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya menurut sistem yang dianut KUH Perdata. Baru dengan adanya pengakuan lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibatnya terutama hak waris antara anak dengan orang tua mengakuinya, dan hubungan kekeluargaan antara anak dan keluarga orang tua yang mengakuinya, baru terjadi dengan adanya pengesahan anak luar kawin yang diakui menurut KUH Perdata. Menurut istilah Paul Sultan, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak di luar kawin, sumbang, dan anak zina yang mempunyai hubungan hukum dengan waris, dan untuk melanjutkan disebut anak luar kawin saja. Sedangkan anak zina dan anak sumbang meski merupakan luar kawin, akan tetapi karena tidak dapat diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas peninggalan orang tuanya. Menurut pasal 272 BW bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu,
tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina dan anak-anak sumbang. Adapun yang sekarang perlu mendapat keterangan ialah hukum waris seorang anak di luar kawin tapi yang diakui oleh si ayah dan si ibu. Sebelum membicarakan pasal-pasal yang bersangkutan, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa hukum waris dari anak ini hanya terdapat antara ia sedang dengan orang tua yang mengakuinya. Pasal 863. Jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau seorang istri atau suami, maka bagaimananya adalah 1/3 dari bagian jika ia itu anak sah. Dengan kata lain, jika ia mewarisi bersama-sama dengan warisan golongan 1. Pasal 250 KUH Perdata dijelaskan bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya. Selanjutnya dalam pasal 272 menjelaskan anak di luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau apabila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinan sendiri. Dijelaskan bahwa anak di luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka. Bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau apabila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinan sendiri. Dalam pasal 280 dijelaskan lagi bahwa anak luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibu melalui pengakuan. Mengenai pewaris terhadap anak luar kawin ini diatur dalam pasal 268 sampai dengan pasal 866 KUH Perdata. 1. Jika yang meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri yang anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang harus mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah. Lihat pasal 863 KUH Perdata. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri tetapi meninggalkan keluarga saudara dalam garis ke atas ibu, bapak, nenek disebut atau saudara laki-laki atau perempuan atau keturunan, maka anak-anak yang diakui tersebut mewarisi 1/2 dari warisan. Namun jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak diakui tersebut mendapat 3/4 (lihat pasal 863 KUH Perdata). 3. Bagaimana anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu, kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah. Lihat pasal 64 KUH Perdata. Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan atau lihat pasal 865 KUH Perdata. Jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya yang sah. Lihat pasal 866 KUH Perdata. Hak dan kedudukan anak luar kawin yang diakui terhadap waris menurut KUH Perdata. Pertanyaan yang muncul terkait dengan hak mewaris ada anak luar kawin adalah berapa besar bagian yang dapat diterima oleh anak luar kawin, atau dengan pertanyaan lain, berapa besar hak waris anak luar kawin jika mereka mewaris dengan ahli waris lainnya yang sah. Menurut Claassen, Eggens, dan Pollack, hak anak luar kawin terhadap harta waris orang tua yang mengakuinya pada asasnya adalah sama dengan anak sah mereka. Anak luar kawin yang diakui adalah benar-benar sebagai ahli waris yang mempunyai hak aksiasimne, hak hereditatis petition, dan hak untuk menuntut pemecahan waris. Akan tetapi apabila diteliti lebih lanjut, ternyata persamaan hanya sampai
di situ saja, karena dalam hal selebihnya bagi mereka tidak sama antara satu dengan anak satu mereka dalam kurung anak luar kawin tidak berada dalam kekuasaan orang tua tetapi di bawah kekuasaan perwakilan, sehingga hak dan bagian mereka di dalam warisan pun tidak sama besarnya. Dan selanjutnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang mengakui saja, jika anak termasuk dengan keluarga yang mengakuinya. Bab 3 penutup. Kesimpulan 1. Anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah adalah merupakan anak luar kawin. Berdasarkan ketentuan KUH Perdata, anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tua apabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya. Dengan demikian, anak luar kawin tersebut diakui, maka ia dapat mewarisi hak harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya. Dan tentunya pembagian warisan berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, di suatu sisi juga dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1. Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1. Maka anak luar kawin yang tidak diakui pun dengan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, maka keharusan seorang ibu untuk mengakui anak luar kawinnya seperti yang disebutkan dalam Burgerling Wetboek adalah tidak diperlukan lagi. Begitu juga telah ditegaskan dalam putusan MK nomor 46 PUU nomor 8 2010 tersebut, yang juga merupakan bagian dari reformasi hukum, sehingga si anak juga mempunyai hubungan yuridis dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan. 2. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah berdasarkan pasal 272 BW, yakni anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi tidak dibenahi oleh seorang ayah, seorang pria yang berada di dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu anak tersebut dan tidak termasuk kelompok zina dan anak sumbang. Baiklah, untuk makalah ketiga saya akan membacakan makalah yang disusun oleh Prasetyo Anggoro dengan judul Pewaris Janda atau Baru dalam Perkawinan Kedua. Daftar isi cover. Kedua, kata pengantar. Ketiga, daftar isi. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan. Bab kedua pembahasan. 1. Kedudukan harta bawaan suami dalam pewaris menurut KHI dan KUH Perdata. 2. Persamaan dan perbedaan kedudukan harta bawaan suami dan pewaris bagi janda menurut KUH Perdata dan komplikasi hukum Islam. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. B. Saran. 1. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Salah satu yang diperhatikan untuk janda yaitu kedudukan waris. Penulis terakhir untuk membahas terkaitnya kedudukan waris janda dilihat dari hukum waris Islam yang bersumber pada kitab suci Al-Quran dan diatur dalam komplikasi hukum Islam dan hukum waris barat dari peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber dari Burgerling Wetboek atau BW yang kita kenal dengan KUH Perdata dalam komplikasi hukum Islam. Pasal 174 ayat 1 huruf B menjelaskan bahwa seorang duda atau janda merupakan seorang ahli waris yang timbul karena adanya hubungan perkawinan. 1. Dalam KUH Perdata, kedudukan janda sebagai ahli waris diatur dalam pasal 832 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa istri atau suami yang hidup yang terlama adalah salah satu ahli waris. Maka dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk menguji
mengkaji lebih dalam tentang bagaimana kedudukan janda sebagai ahli waris terhadap harta bawaan suami. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulisannya adalah: 1. Bagaimanakah kedudukan harta bawaan suami dalam pewaris menurut KHI dan KUH Perdata? 2. Bagaimanakah bagian waris janda terhadap bawaan menurut KHI dan KUH Perdata? Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan harta bawaan suami dalam pewaris menurut komplikasi hukum Islam dan KUH Perdata, dan mengetahui bagian waris janda atas harta bawaan suami menurut komplikasi hukum Islam dan KUH Perdata. Penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam aspek akademis, aspek teoritis, dan aspek praktis. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan jenis bahan hukum kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer atau KHI atau KUH Perdata, bahkan hukum sekunder (buku-buku, laporan, jurnal, artikel ilmiah), dan bahan hukum terserir KBBI dengan melakukan studi keputusan berdalam, mengumpulkan dan memperoleh bahan hukum, dan mengumpulkan analisis data dengan cara deskriptif dalam menguraikan dan membahas permasalahan. Kedua, pembahasan kedudukan harta bawaan suami dalam pewaris menurut KHI dalam KUHP Perdata. Harta bawaan dalam perkawinan menurut KUH Perdata. Menurut Asyari MK, harta bahwa dapat berupa harta warisan, hibah, wasiat yang diterima oleh masing-masing suami istri dari orang tuanya atau dari selainnya. Begitu pula harta-harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum terjadi perkawinan adalah harta bawaan. Dalam KUH Perdata pasal 119 disebutkan bahwa sejak suatu perkawinan dilangsungkan, maka sejak itu pula atas harta baik milik suami maupun istri demikian yang dimiliki atau diperoleh sebelum mereka menikah akan menjadi harta bersama atau harta persatuan antara suami dan istri, atau tidak ada lagi sebuah harta bawaan bagi istri maupun suami selama tidak diperjanjikan lain dalam suatu perjanjian perkawinan, sebagaimana juga disebutkan dalam KUH Perdata pasal 120 yang menyatakan bahwa sekedar mengenai laba-laba persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan istri, bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian, maupun pula yang mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya. Jadi dalam KUH Perdata, harta bawaan masing-masing suami atau istri saat terjadi perkawinan, maka demi hukum akan terjadi persatuan harta kekayaan dalam perkawinan selama tidak ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan. Harta bawaan suami dalam pembahasan bagi janda menurut KUH Perdata. Disebutkan dalam pasal 832 KUH Perdata bahwa janda atau istri yang hidup terlama adalah salah satu ahli waris suaminya. Sebagaimana disebut dalam pasal 119 KUH Perdata bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri. Sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin, tidak diadakan ketentuan lain. Jika
Dalam perjanjian kawin disebut bahwa terhadap harta bawaan dari suami tidak dapat dipindahkan tangankan sebab semisalnya harta tersebut adalah harta warisan keluarga yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain selain keluarga saudara. Sebagaimana disebut dalam pasal 120 KUH Perdata, maka atas harta yang diperjanjikan tersebut tidak termasuk dalam harta warisan pewaris yang akan beralih pada ahli warisannya, yakni istri yang hidup terlama atau diperjanjikan hanya sebagai dari harta bawaan suami tersebut, yang tidak termasuk dalam harta warisan apabila pewaris meninggal dunia, maka sebagian dari harta tersebut akan termasuk dalam harta warisan suami yang beralih pada janda yang ditinggal mati. Jadi, kedudukan harta bawaan suami dalam pewarisan bagi janda apabila ada perjanjian perkawinan, maka peraturan tergantung pada isi daripada perjanjian perkawinan yang dibuat. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat, maka seluruh harta suami yang meninggal termasuk harta bawaan menjadi harta warisan akan beralih pada ahli warisnya, yang dalam hal ini adalah janda atau istri yang hidup terlama. Harta bawaan dalam perkawinan menurut KHI dalam komplikasi hukum Islam pasal 87 ayat 1 menyatakan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sebagaimana disebutkan juga dalam komplikasi hukum Islam pasal 86 ayat 1 dan 2 menyatakan dalam pasal tersebut jelas menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak mengakibatkan dalam percampuran harta suami dan istri, atau tetap akan menjadi harta bawaan masing-masing suami istri, serta dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami atau istri. Jadi, menurut komplikasi hukum Islam, perkawinan tidak menyebabkan terjadinya persatuan harta kekayaan milik suami atau istri. Harta suami adalah hak dan milik suami dan harta istri adalah hak dan milik istri serta diatur sendiri oleh masing-masing pemiliknya selama tidak diperjanjikan lain dalam suatu perjanjian perkawinan. Harta bawaan suami dalam pewarisan bagi janda menurut KHI dalam pasal 171 huruf E KHI disebutkan dengan jelas bahwa harta bawaan termasuk dalam suatu harta warisan menurut komplikasi hukum Islam. Harta bawaan suami termasuk harta warisan. Kemudian bagi janda merupakan salah satu waris suami, maka janda tersebut memiliki warisan yang ditinggalkan suaminya selama tidak terhalang sebagai ahli waris, termasuk dalamnya adalah harta bawaan suami. Persamaan dan perbedaan kedudukan harta bawaan suami dalam pewarisan bagi janda menurut KUH Perdata dan komplikasi hukum Islam. Perbedaan kedudukan harta bawaan suami dalam pewarisan bagi janda menurut KUH Perdata dan komplikasi hukum Islam. Dalam KUH Perdata, dengan terjadinya suatu perkawinan, maka secara otomatis harta bawaan baik milik suami maupun istri akan menjadi harta persatuan yang bulat jika tidak diperjanjikan lain dalam suatu perjanjian perkawinan. Sedangkan dalam komplikasi hukum Islam, suatu perkawinan tidak mengakibatkan terjadi persatuan harta pribadi milik suami tetapi milik suami dan harta pribadi istri tetap milik istri dan dikuasai oleh masing-masing dalam KUH Perdata. Kedudukan harta bawaan dalam pewarisan tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian kawin yang dibuat oleh suami dan istri untuk mengatur harta bawaan
tersebut. Sedangkan dalam komplikasi hukum Islam, harta bawaan termasuk dalam harta warisan. Persamaan kedudukan harta bawaan suami dalam pewaris bagi janda menurut KUH Perdata dan komplikasi hukum Islam. KUH Perdata dan komplikasi hukum Islam sama-sama mengatur harta bahwa dapat menjadi harta bersama. Kemudian harta bersama tersebut apabila terjadi cerai mati atau mati akan setengah bagian dari harta bersama adalah milik pasangan yang hidup terlama, dan sebagaimana lagi menjadi harta peninggalan dari istri yang meninggal. Bagaimana bagian waris janda terhadap harta bawaan suami tersebut menurut KUH Perdata dan komplikasi hukum Islam. Bagaimana warisan janda terhadap harta bawaan suami menurut KUH Perdata? Janda atau istri yang hidup lama beserta anak keturunannya, mereka masuk dalam golongan ahli waris pertama. Dalam pasal 852 KUH Perdata dijelaskan terkait bagaimana waris bagi para ahli waris dalam KUH Perdata, di mana mereka dapat bagian yang sama antara ahli waris satu dengan yang lainnya, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan, tanpa membedakan juga umur atau urutan kelahiran antara ahli waris lainnya. Dalam melakukan bagian warisan, kita juga harus melihat pada waktu perkawinan dilangsungkan apabila mereka mengadakan ketentuan lain mengenai harta kekayaan mereka atau tidak, sebab ada perbedaan pembagian antara adanya persatuan harta kekayaan dengan tidak. Adapun pembagian harta waris suami bagi janda, yakni hak atau bagi suami atau istri dalam percampuran harta. Dalam pembagian harta waris dalam percampuran harta secara bulat dalam perkawinan, hak atau bagian istri yang hidup terlama akan mendapatkan bagian sebagai berikut. 1. Mendapatkan 1/2 bagian di antara hak bersama (harta kekayaan perkawinan) sebagai istri (bukan sebagai ahli waris). Dan kedua, mendapat bagian lagi sebagai ahli waris AB instead yang besarnya sama dengan anak sah. Hukum atau bagi suami atau istri tanpa percampuran harta. Dalam perkawinan tanpa percampuran harta, sama sekali berarti harta milik suami istri yang hidup terlama sejak semula perkawinan dilangsungkan terpisah. Jadi cara pembagiannya, harta peninggalan milik pewaris langsung dibagikan kepada para ahli waris ab intest, yang dalam hal ini adalah janda, dengan membagi harta pewarisan dalam besar yang sama rata dengan anak serta keturunannya jika ada. Hak atau bagi suami atau istri dalam percampuran harta yang terbatas. Dalam pembagian harta warisan dengan pencampuran harta terbatas, kita harus melihat lebih dahulu apa yang dicampuri itu untungnya atau ruginya. Jadi terbatas sampai di mana pencampurannya setelah diketahui dihitung bagian masing-masing ahli waris apabila si pewaris tidak meninggalkan anak ataupun cucu, di mana status hukum janda terhadap warisan ditinggalkan oleh almarhum suaminya sama dengan status hukum seorang anak yang sah. Maka konsekuensinya yuridisnya istri yang hidup selama ini berhak menerima seluruh warisan pewaris, sebab keberadaan janda akan menjadi penghalang bagi ahli waris golongan kedua dan seterusnya untuk tampil menerima warisan. Bagian warisan janda terhadap harta bawaan suami menurut komplikasi hukum Islam. Dalam hukum waris Islam
Bagaimana bagian antara ahli waris laki dan perempuan itu adalah 2/1, di mana laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dibandingkan dengan perempuan dalam pasal 180. Komplikasi hukum Islam yang menyebutkan bahwa bagi janda yang ditinggal mati suami maka janda mendapat seperempat. Bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu, dan bila meninggalkan anak atau cucu maka janda mendapatkan 1/8. Penghitungan tersebut di atas adalah setelah terlebih dahulu janda tersebut memperoleh hak sebesar setengah dari harta bersama yang didapat selama perkawinan sebagaimana disebut dalam pasal 96 ayat 1. Komplikasi hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati atau maka seperti dari harta bersama menjadi hak sepasang yang hidup lebih lama. Dengan demikian, keseluruhan harta yang dimiliki oleh janda, separuh harta bersama, dan bagian waris untuk janda. Sebagaimana disebut dalam pasal 180, komplikasi hukum, persamaan dan perbedaan bagian waris bagi janda terhadap harta bawaan suami dalam pewaris menurut KUH Perdata, dan komplikasi hukum Islam. Perbedaan bagian waris janda terhadap harta bawaan suami menurut KUH Perdata dan komplikasi hukum Islam. Dalam KUH Perdata, jika pewaris tidak meninggalkan anak maka janda mendapat seluruh harta waris dari pewaris, sebab dia mewaris seorang diri saja. Sedangkan dalam komplikasi hukum Islam, jika pewaris tidak meninggalkan anak maka janda mendapatkan 1/4 bagian yang mewarisi bersama dengan ahli warisannya. Dalam KUH Perdata, keberadaan janda sebagai ahli waris menutup hak waris dari ahli waris golongan 2 dan golongan 3 dan 4. Sedangkan dalam komplikasi hukum Islam, kedudukan janda sebagai ahli waris tidak menutup hak waris ahli waris lainnya. Apabila semua ahli waris ada, maka janda mewarisi bersama dengan anak dan orang tua pewaris. Persamaan bagian waris janda terhadap harta bawaan suami menurut KUH Perdata dan komplikasi hukum Islam sama-sama menjadikan janda sebagai ahli waris utama, di mana selama masih ada janda maka tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan janda sebagai ahli waris suaminya, dan sama-sama memberikan setengah bagian dari harta peninggalan pewaris yang merupakan harta bersama kepada istri yang hidup terlama. Ketiga, penutup. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah dalam KUH Perdata, jika tidak ada perjanjian kawinan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang diperjanjikan terhadap harta suami, maka seluruh harta suami saat meninggal akan menjadi harta warisan yang kemudian akan beralih kepada janda sebagai salah satu ahli warisannya. Dan bagian yang diperoleh jika tidak ada perjanjian kawin dan atau ketentuan lainnya, maka istri mendapatkan setengah dari harta bersama, ditambah di bagian dari setengah harta bersama yang merupakan milik suami, yaitu pembagian sama besar dengan ahli waris lainnya. Dalam KHI pasal 171 huruf E disebutkan bahwa harta bawaan ditambah bagian harta bersama dari pewaris seluruhnya akan menjadi harta warisan yang akan beralih pada janda sebagai salah satu ahli warisnya, setelah dikurangi hal-hal yang membebani harta tersebut. Bagian waris yang diperoleh janda yakni 1/4 jika tidak ada anak, dan 1/8 bagian jika pewaris meninggalkan anak.
Saran yang dapat penulis kemukakan terkait penelitian ini adalah sebaiknya suami istri melakukan ketentuan yang jelas terkait harta pribadi masing-masing, serta melakukan pembagian waris sesuai dengan ketentuan serta aturan yang ada demi kehindaran permasalahan yang muncul dari proses pewarisan khusus terhadap harta bawaan suami.